Assalamualaikum teman-teman semua. Sudah siapkah kalian menyimak materi pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang teks cerpen. Seperti yang tertera pada indikator, kalian diminta untuk menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang akan dibaca atau didengar oleh kalian. Apakah kalian tahu apa itu teks cerpen? Boleh kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, untuk lebih mendalami lagi pengetahuan kalian tentang teks cerpen, yuk mari simak materi berikut. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau rekayasa dan masalah yang terdapat dalam cerpen biasanya memiliki kesan yang tunggal. Di samping itu, ada berbagai macam karakter tokoh baik antagonis maupun protagonis. Dari karakter tersebut, maka dapat dipelajari hal-hal yang benar atau salah dari nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah karya sastra, kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Apa sajakah ciri-ciri teks cerpen? Ciri-ciri cerpen yaitu 1. Memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya karena dalam cerpen dikisahkan hanyalah inti saja. Yang kelima, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang ketujuh, bersifat fiktif. Yang kedelapan, menceritakan suatu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang kesembilan, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pembacanya. Yang ke-10, memberikan kesan dan pesan yang mendalam sehingga mudah diingat oleh pembaca. Nah, selanjutnya, unsur apa sajakah yang terdapat dalam cerpen? Unsur pembangun cerpen memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrisik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri, terdiri tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, tema adalah merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dari cerpen. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Selanjutnya latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau imajinatif. Yang selanjutnya, gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif, serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Yang selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, atau bahkan barangkali pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan pengarang. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrisik. Yang pertama, latar belakang masyarakat, yaitu yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada latar belakang penulis. Yang termasuk latar belakang penulis adalah riwayat hidup penulis, kondisi psikologi, dan aliran sastra penulis. Yang terakhir adalah nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang termasuk unsur ekstrisik adalah nilai agama, nilai sosial,
dan nilai lain-lainnya. Teman-teman, di sini ada contoh analisis unsur pembangun cerpen yang bisa kalian baca dan pahami untuk lebih lanjutnya.